banyak banget nih ke saya. Justru ada orang-orang yang bilang ke saya mah lebih bisa bicara pada seseorang di luar sana. Oh, terbalik ya, Bu? Terbalik, karena Bu, aku kan baca-baca Bu dari konten kita yang viral kemarin. Oke. Jadi ada netizen yang nanya gitu, kenapa sih kita itu atau misalnya pasangan atau keluarga itu lebih mudah emosi ke lingkungan sekitarnya dibanding ke orang lain. Kalau ke orang lain santai-santai aja, mau nongkrong, mau ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi kenapa kalau ke lingkungan sekitar tuh rasanya pengen meluapkan emosi gitu, Bu? Iya, bukan suatu hal yang aneh. Karena satu kuncinya, bahwa individu itu akan mampu mengekspresikan diri apa adanya tentang pikiran, tentang perasaannya di tempat yang paling membuat dia nyaman. Kalau di tempat yang dia tidak nyaman, dia atur, dia kontrol, dia batasi, gitu kan? Jadi kalau rumah, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, gitu ya, entah itu orang tua yang anggota keluarganya bisa ekspresif di rumah, sebetulnya itu adalah sehat. Sebetulnya, dan berarti rumah tempat yang paling nyaman buat dia mengekspresikan diri. Iya. Gitu. Nah, di luar kan ada nggak enak sama temen atau jaga image gitu kan, takut dianggap, takut dinilai lah, terutama dianggap apapun itu, yang penting penilaian dari orang-orang sekitar. Maka dia akan kontrol perilakunya gitu. Jadi sekali lagi, ekspresif di rumah itu adalah bagus gitu kan, tapi juga harus ada batasan. Jangan marahnya terlalu meledak gitu kan, misalnya gitu kan, kata-kata terlalu seenaknya itu juga nggak bisa sih. Ekspresif tapi tetap punya kerangka kan, punya aturan, punya adab gitu kan. Suami istri ada berelasinya seperti apa, orang tua anak berelasi seperti apa, apalagi anak orang tua gitu kan. Ada tuh norma-norma masyarakat dan adab menurut agama gitu, itu tetap harus diperhatikan gitu kan. Dan di luar tentu saja karena ini orang lain, tidak kenal saya sepenuhnya, itu agak dijaga. Yang tidak sehat, Teteh, justru banyak banget nih ke saya. Justru ada orang-orang yang bilang ke saya mah lebih bisa bicara pada seseorang di luar sana. Oh, terbalik ya, Bu? Terbalik, karena di rumah saya sering dijudge. Belum apa-apa dijudge, belum apa-apa mendapat jawaban yang istilah mereka nyereng atau gitu, apa pakai fanta gitu kan istilah itunya. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang tidak sehat. Menjadi terlalu nyaman, bahkan terlalu nyaman dengan pihak lain, apalagi tidak punya ikatan apa-apa, bahaya, bisa lama-lama jadi punya ikatan. Oh iya. Itu kan bahayanya. Jadi yang disebut apa ya, perselingkuhan lah gitu ya. Itu kan jarang sekali yang diniatkan, Teh. Tapi karena mendapatkan seseorang yang nyaman, terus dari hal-hal kecil akhirnya makin nyaman, apalagi ada pembanding, di rumah tidak menyamankan, maka ya ada daya tarik dari orang yang di sini menyamankan, dan ada daya dorong dari rumah siapapun itu yang tidak menyamankan. Gitu. Ini pasti akan ketarik. Saya baru-baru ini ada klien 25 tahun lah gitu, 24, itu sampai kemudian dia menyengajakan diri pulang ke rumah itu jam 2 malam. Jam 2 malam? Jam 2 malam. Tidur sebentar, kemudian dia Masya Allah masih sholat ya. Sholat, dan paling telat sebelum jam 6 sudah berangkat. Tujuannya cuma satu, tidak bertemu dengan orang tua. Gitu, karena takut ribut. Anak ini cukup paham agama bahwa kalau ribut dengan orang tua itu dosa, jadi menghindar. Mending menghindar, karena kalau ketemu apapun akan membuat dia, menurut dia, kepancing. Dan saya tidak mau, jadi saya mending menghindar aja gitu. Karena walaupun tetap aja dia bilang lewat WA juga suka ada
marah lah dari pihak orang tuanya gitu. Tapi kan tidak ketemu. Itu bagaimanapun walaupun katanya kasar dan gimana-gimana, kadang juga voice note, tapi tidak ketemu itu tidak terlalu memancing saya dibanding kalau ketemu. Jadi mungkin orang-orang tuh bisa dua tipe ya Bu. Ada yang dia tuh bisa marah-marah ke keluarganya, ada bahkan dia marah-marah tuh bukan ke keluarganya tapi ke orang lain. Nah mungkin ini tuh bisa terjadi karena pola kedekatan nggak Bu? Betul, karena kualitas kedekatan gitu ya. Saya jadi ingat ada juga yang saya aneh. Saya punya temen katanya gitu. Pokoknya kalau saya lagi mumet, lagi apa, nggak ngerti dengan kepala saya gitu kan, dengan apa yang terjadi pada pikiran saya yang umumnya entah dari pekerjaan, entah dari rumah. Tapi kalau ketemu dia tuh, saya baru bilang, aku kesal, aku udah gini-gini. Oh ya, kayaknya itu tuh malah sengaja mancing emosi saya. Nah, terus kamu gimana? Mari enggak sesuai atuh kieu. Aku tuh kan jadi ngerasa dipancing, asa divalidasi, seperti dibolehkan, gitu kan. Nah, jadilah saya bisa marah-marah sama dia. Tapi kan dia bukan objek saya marah, gitu kan. Dia cuma jadi perantara saja, saya mengeluarkan saja. Nah, sama sebetulnya di rumah juga. Saya tuh sebetulnya bukan 100% karena kemarahan di rumah, dari kehidupan saya yang lain. Tapi ketika saya luapkan di rumah, sering orang rumah itu seperti kurang mau mendengarkan, cuek, bahkan ada hal-hal yang lebih dari itu. Misalnya, gitu aja, udah biarin aja tuh, atau ya kamunya tuh yang ngalah dah, gitu loh. Nah, jadi kan kayak ditolak saya itu gitu kan. Nah, saya punya temen yang bisa menerima itu. Jadi poinnya, mau sekedar mengungkapkan pendapat, apalagi sampai marah, komunikasi itu kan poinnya diterima dulu. Ya, jangan dipotong, biarkan dia sampai selesai gitu kan. Apalagi nanti dinilai gitu kan. Jangan. Penilaian paling parah itu ngejudge kan. Kamunya aja yang gitu, itu tuh gak enak banget gitu kan. Jadi kenapa bisa ada orang yang nyaman bicara apapun di luar rumah gitu ya, bahkan marah pun di luar rumah daripada di dalam rumah, atau ada yang memang agak lebih banyak yang bisa ekspresif itu di rumah. Kenapa? Karena ya memang idealnya rumah itu harus tempat yang paling nyaman ya, yang membolehkan orang melakukan apapun gitu kan. Kalau di rumah sudah tidak menjadi tempat yang seperti itu, agak beresiko ya. Agak beresiko. Dia akan menjadi tumpahnya di luar. Nah, apa Bu dampaknya kalau misalnya kita tuh selalu melampiaskan amarah kita ke orang-orang terdekat? Ya tentu saja terluka ya. Orang-orang terdekat itu terluka pasti gitu kan. Tapi kan yang harus difahami kenapa dia marah-marah. Kenapa dia, karena kalau marah saja boleh. Misalnya pasangan lah gitu ya. Aku marah sama kamu gitu ya. Karena kamu, misalnya karena kamu kemarin saya minta kamu untuk tidak pergi, misalnya suami misalnya nih ya. Kamu kan minta izin ke saya untuk pergi, dan saya bilang jangan, dan saya punya alasan karena bla 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 bla. Tapi kamu kan terus nyerang saya. Tapi kan ini yang ujung-ujungnya kamu pergi juga. Ya, artinya kan saya belum mengizinkan. Ya, saya juga bukan, misalnya nih suaminya bilang, saya juga bukan orang yang agamanya patuh banget, tapi sepengetahuan saya istri itu nurut sama suami, apalagi cerita sahabat Rasul bla bla, bisa kali ke situ gitu kan. Tapi kan kalau dari satu pihaknya sudah juga menjadi marah, ya tidak akan ada relasi komunikasi yang menenangkan, yang menjelaskan, yang lebih membuat clear and clean gitu kan. Nggak ada, karena dua-duanya sudah saling adu argumentasi gitu kan. Tapi sekali lagi berarti dia nyaman dengan mengeluarkan itu semua gitu. Jadi dampaknya apa? Ya apapun, kalau komunikasi tidak selesai, tidak finish, ya akan melukai pihak lain. Akan melukai pihak lain. Oleh sebab itu, biasakan kalau berkomunikasi itu harus selesai, harus finish, supaya tidak ada endapan-endapan. Karena kalau ada endapan nanti ya munculnya, meledaknya di tempat yang bukan tempatnya, pada masalah yang bukan masalahnya. Karena masalahnya apa, kepancing oleh apa, meledak gitu kan. Artinya kan tidak sesuai lagi. Bagus banget nih, setuju banget ya Bu ya, Masya Allah nih. Nah, jadi buat teman-teman, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman itu pernah jadi saksi atau korban nih di pola ini? Yuk, tulis di kolom komentar.